Pendakian terlarang. Kabut yang menelan papan larangan. Malam itu, lereng Gunung Argopuro seperti berselimut kain kafan. Angin pegunungan menderu lowong, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang membusuk, bau yang seharusnya tidak ada di ketinggian 2000 meter. Kita sudah kelewat jauh, dan ini bukan jalur pendakian agung, bisik Rian, suaranya bergetar menahan dingin dan ketakutan yang mulai menjalar. Senter di tangannya bergoyang, memotong kegelapan hutan mati yang makin rapat. Dani, yang berjalan di depan sebagai pemimpin kelompok, tidak berhenti. Langkah sepatunya menghantam ranting kering dengan kasar. Jalur utama ditutup karena longsor, Ian. Peta digital menunjukkan ini jalur potong kompas kuno. Kita cuma perlu naik sedikit lagi sampai savana. Tapi papan tadi, Citra, satu-satunya perempuan di antara mereka berempat, menimpali dari posisi ketiga. Suaranya hampir tenggelam oleh deru angin. Papan kayu yang kita lewati setengah jam lalu. Jelas-jelas ada tulisan, dilarang masuk, zona keramat, dicat merah. Dan ada sesaji segar di bawahnya. Kamu lihat sendiri, kan, Gibran? Gibran, yang berjalan paling belakang menjaga barisan, tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan dalam kegelapan. Sejak mereka melewati batas papan terlarang itu, tengkuknya terasa berat, seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang bergelayut di pundaknya. Setiap kali dia menoleh ke belakang, dia merasa bayangan pohon-pohon besar di dalam kegelapan bergerak, menyempit, memutus jalan pulang mereka. Mereka adalah 4 mahasiswa pencinta alam yang terobsesi menaklukkan puncak-puncak paling terpencil. Namun malam ini, ambisi itu terasa seperti kesalahan paling fatal dalam hidup mereka. Kabut tiba-tiba turun begitu tebal, seakan disemburkan oleh kekuatan gaib dari puncak gunung. Jarak pandang menyusut drastis menjadi hanya 1 meter. Cahaya senter mereka membentur dinding putih pekat. Berhenti, semua berhenti, teriak Dani akhirnya, menyadari bahwa melangkah lebih jauh dalam kabut seperti ini adalah bunuh diri. Kita buka tenda di sini. Jangan ada yang memisahkan diri. Mereka bergerak cepat dalam kepanikan yang sunyi. Di sebuah celah sempit di antara 2 pohon beringin tua yang akarnya mencuat seperti jemari raksasa, mereka mendirikan tenda kapasitas 4 orang. Begitu pasak terakhir ditanam, hujan turun. Bukan hujan biasa, melainkan hujan lebat yang berbau anyir, memukul-mukul kain tenda dengan suara yang meneror. Suara-suara di balik kain tenda. Di dalam tenda yang sempit, suasana terasa mencekam. Penerangan hanya bertumpu pada sebuah lampu badai LED yang digantung di tengah. Rian sibuk menyalakan kompor lapangan untuk membuat teh hangat, berharap kepulan asap bisa mengusir hawa dingin yang tak wajar. Nggak ada sinyal sama sekali, gerutu Citra, menatap layar ponselnya yang mati total sejak mereka menginjakkan kaki di jalur ini. Baterai kita semua drop drastis. Tadi punyaku masih 80%, sekarang mati. Efek dingin, biasa itu di gunung, sahut Dani, mencoba terdengar rasional meski matanya terus melirik ke arah pintu tenda yang tertutup rapat. Sreik, sreik. Suara itu terdengar jelas di atas deru hujan. Sesuatu sedang bergesekan dengan dinding luar tenda. Bukan gesekan ranting yang tertiup angin, melainkan seperti kuku-kuku panjang yang tajam, diseret pelan dari atas kubah tenda menuju ke bawah. Semua mendadak kaku. Rian menahan napas. Tangannya gemetar hingga korek api yang dipegangnya jatuh ke tanah. Angin, bisik Dani, suaranya kini kehilangan keyakinan. Tuh, lowong. Sebuah suara bisikan terdengar dari luar. Suara itu begitu serak, parau, dan terdengar sangat dekat, seolah-olah mulut si pemilik suara menempel tepat di balik kain tipis di belakang kepala Gibran. Suara itu terdengar seperti suara wanita tua yang kehabisan napas. Gibran langsung meloncat ke depan, wajahnya pucat pasi. Ada orang di luar, ada yang berdiri di belakangku. Jangan dibuka, bentak Citra setengah menjerit ketika melihat tangan Dani bergerak perlahan menuju resleting pintu tenda. Dani, demi Tuhan, jangan.
Kalau itu pendaki lain yang hipotermia gimana? Tanya Dani, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, sebelum tangannya menyentuh resleting, suara di luar berubah. Bukan lagi bisikan minta tolong, melainkan suara tawa. Tawa yang melengking tinggi, disusul oleh suara ketukan berirama pada kain tenda. Tok, tok, tok. Permisi, badai di luar dingin sekali. Boleh Simbah ikut menghangatkan diri? Suara itu kini berganti menjadi suara nenek-nenek dengan logat Jawa kuno yang sangat kental. Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri sempurna adalah arah datangnya suara. Suara ketukan itu tidak lagi dari satu sisi, melainkan berputar mengelilingi tenda dengan kecepatan yang tidak masuk akal manusia. Tok 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 di depan, sedetik kemudian tok 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 di belakang, lalu di atas atap tenda. Bukan manusia, itu bukan manusia. Rian mulai menangis, memeluk lututnya erat-erat. Tiba-tiba, lampu LED di tengah tenda berkedip-kedip hebat sebelum akhirnya padam total. Kegelapan pekat langsung menyergap. Bersamaan dengan padamnya lampu, suara hujan di luar mendadak senyap. Sunyi senyap yang mengerikan. Di dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara resleting pintu tenda terbuka perlahan. Sreik! Hawa sedingin es menerobos masuk, membawa bau busuk bangkai yang amat menyengat. Hidung mereka serasa ditusuk oleh bau daging manusia yang membusuk berhari-hari. Dani, kamu buka pintunya? Tanya Citra dengan suara bergetar hebat. Enggak, aku nggak pegang resleting, jawab Dani dari sudut lain. Gibran menyalakan senter ponselnya yang entah bagaimana bisa menyala kembali secara ajaib. Cahaya senter diarahkan ke pintu tenda yang terbuka. Di sana, di ambang pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam dan kabut putih yang menggulung masuk. Namun, ketika Gibran mengarahkan lampu senter ke langit-langit tenda, jantung mereka serasa berhenti berdetak. Di atas mereka, menempel secara terbalik pada langit-langit tenda seperti seekor laba-laba raksasa, sesosok makhluk sedang menatap mereka ke bawah. Wajahnya hancur, sebagian daging pipinya terkelupas memperlihatkan tulang rahang yang menghitam. Matanya putih seluruhnya tanpa kornea, dan dari mulutnya yang menganga lebar, meneteskan cairan kental berwarna hitam yang berbau busuk tepat ke atas jidat Dani. Makhluk itu tersenyum lebar hingga merobek sudut mulutnya sendiri. Ketemu, bisik makhluk itu. Pelarian maut di hutan mati. Lari. Teriakan Gibran memecah keheningan malam. Tanpa memikirkan tas carrier, sepatu, atau perlengkapan lainnya, keempatnya menerjang keluar dari tenda, merobek bagian samping tenda yang malang itu dalam kepanikan massal. Mereka berlari menembus kegelapan malam, bertelanjang kaki di atas tanah berlumpur yang penuh dengan duri dan batu tajam. Rasa sakit di kaki sama sekali tidak terasa, terkalahkan oleh adrenalin dan ketakutan absolut yang mencengkeram jiwa. Kabut tebal membuat mereka tidak tahu kemana mereka berlari. Mereka hanya tahu harus terus menjauh dari tempat terkutuk itu. Tunggu, Rian mana? Teriak Citra di tengah napasnya yang memburu. Mereka berhenti di sebuah pohon tumbang yang besar. Dani menoleh ke belakang, mengarahkan senter satu-satunya yang tersisa, milik Gibran, ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. Rian tidak ada di belakang mereka. Rian, panggil Dani dengan suara parau. Dari kejauhan kabut, terdengar suara langkah kaki yang berat dan terseok-seok berjalan ke arah mereka. Srek, srek, srek. Rian, itu kamu? Citra mencoba melangkah maju, namun Gibran menahannya dengan cengkeraman kuat di lengan. Tunggu, Cit, lihat cara jalannya, bisik Gibran tajam. Cahaya senter menembus kabut, menyorot sesosok siluet yang berjalan mendekat. Itu memang Rian. Dia mengenakan jaket merahnya yang familiar. Namun, ada yang salah dengan tubuhnya. Kepalanya terkulai patah ke samping kanan, menempel di bahunya dalam posisi 90 derajat. Tangannya berayun-ayun lemas seperti tidak memiliki tulang, dan kakinya melangkah secara terbalik, tumitnya menghadap ke depan. Dingin, jalurnya salah, dan, dingin,
suara Rian keluar dari mulut yang mengeluarkan darah hitam pekat. Matanya yang kini putih polos menatap lurus ke arah mereka. Itu bukan Rian, lari, teriak Dani. Mereka kembali berlari, namun kali ini medannya makin curam dan ekstrim. Hutan mati di sekeliling mereka seolah-olah hidup, akar-akar pohon mencuat dari tanah, dengan sengaja menjerat pergelangan kaki mereka. Cabang-cabang pohon yang kering dan tajam mencakar wajah dan tangan mereka hingga berdarah. Citra tersandung. Dia jatuh berguling ke sebuah lereng kecil dan berteriak kesakitan. Kakiku, Dani, Gibran, kakiku terkilir. Dani memandangi Citra yang menangis di bawah, lalu menoleh ke belakang. Di atas bukit kecil tempat mereka baru saja turun, siluet Rian dan makhluk berwajah hancur dari tenda tadi berdiri berdampingan. Tidak hanya mereka berdua, di belakang mereka bermunculan puluhan bayangan hitam lainnya dengan bentuk tubuh yang tak karuan, ada yang merangkak, ada yang melayang tanpa kaki, semua menatap ke bawah dengan mata yang menyala merah di dalam kegelapan. Gunung ini tidak ingin mereka pergi. Jalur terlarang ini adalah wilayah kekuasaan mereka, dan para pendaki yang melanggar adalah santapan malam yang dinanti-nanti. Dani egois. Ketakutan telah menghancurkan akal sehat dan solidaritasnya sebagai pencinta alam. Maaf, Cit, maaf, teriak Dani. Lalu dia berbalik dan berlari meninggalkan Citra, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang lebih dalam. Dani, jangan tinggalkan aku. Dani, jerit Citra histeris. Gibran tidak ikut berlari dengan Dani. Dia tidak bisa meninggalkan Citra. Dengan sisa tenaga yang ada, Gibran meluncur ke bawah lereng, menangkap Citra, dan membantunya berdiri. Cit, pegang pundakku, kita harus sembunyi, sekarang. Ruang sembunyi yang menipu. Gibran memapa Citra dengan susah payah. Di depan mereka, samar-samar di balik kabut, terlihat sebuah struktur bangunan batu yang sudah runtuh sebagian. Tampaknya itu adalah sisa-sisa reruntuhan kuil kuno atau petilasan dari masa lampau yang sudah tertutup semak belukar. Tanpa berpikir panjang, Gibran membawa Citra masuk ke dalam celah sempit di antara dinding batu kuno tersebut. Di dalam sana sangat gelap dan berbau kemenyan yang menyengat, namun setidaknya mereka terlindung dari pandangan langsung makhluk-makhluk di luar. Gibran mematikan senternya untuk menghindari perhatian. Mereka berdua duduk berhimpitan di lantai tanah yang dingin, menahan napas sekecil mungkin. Di luar, suara-suara mengerikan itu terdengar makin dekat. Suara seretan kaki, suara tawa melengking, dan suara patahan tulang yang berderak secara ritmis. Makhluk-makhluk itu sedang mencari mereka. Gibran, aku takut, bisik Citra, air matanya mengalir membasahi pipi yang kotor penuh luka bakar akibat goresan ranting. Set, diam, Cit. Jangan bersuara, Gibran membekap mulut Citra dengan lembut. Dari celah batu tempat mereka bersembunyi, Gibran bisa melihat keluar. Di sana, di tengah kabut yang temaram, dia melihat Dani sedang berlari memutar, linglung. Dani tampaknya berputar-putar di tempat yang sama, terjebak dalam labirin gaib yang diciptakan oleh penunggu gunung. Langkah Dani tiba-tiba terhenti. Di depannya, berdiri sesosok wanita anggun mengenakan pakaian adat pengantin Jawa kuno berwarna hijau lumut lengkap dengan selendangnya. Namun, saat wanita itu berbalik, wajahnya rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit mulus yang pucat. Wanita berwajah rata itu merentangkan tangannya, dan dari balik selendangnya, puluhan tangan hitam kurus dengan kuku panjang menjulur keluar, mencengkeram tubuh Dani. Dani bahkan tidak sempat berteriak. Tubuhnya ditarik dengan kasar ke atas pohon beringin besar, menghilang di balik dedaunan yang lebat, disusul oleh suara tulang yang remuk dan jeritan pendek yang langsung terputus. Citra yang melihat kilasan peristiwa itu melalui celah batu langsung menutup matanya, tubuhnya gemetar hebat dalam dekapan Gibran. Gibran memejamkan mata, merapalkan doa-doa yang dia ingat dalam hatinya. Dia tahu, jika mereka keluar dari reruntuhan ini, nasib mereka akan sama dengan Rian dan Dani. Namun,
Ketenangan di dalam tempat persembunyian itu tidak berlangsung lama. Gibran merasakan hawa di dalam ruangan batu itu mendadak menjadi sangat panas, berbanding terbalik dengan udara gunung yang membekukan. Bau kemenyan makin menusuk hidung, bercampur dengan bau minyak mistik yang pekat. Kalian pikir, tempat ini aman? Sebuah suara berat, bergaung dari dalam kegelapan di bagian belakang reruntuhan batu yang lebih dalam. Gibran perlahan-lahan menyalakan kembali senternya, mengarahkan sinarnya ke sudut ruangan tergelap di belakang mereka. Di sana, duduk di atas sebuah batu besar yang menyerupai singgasana, sesosok makhluk bertubuh raksasa setinggi 3 meter. Kulitnya hitam legam berbulu lebat, matanya merah menyala sebesar cangkir, dan 2 taring besar mencuat dari rahang bawahnya yang dipenuhi air liur kental. Makhluk itu adalah sang penguasa tempat terlarang ini. Reruntuhan yang mereka masuki bukanlah tempat perlindungan, melainkan altar persembahan utama. Di sekeliling singgasana makhluk itu, berserakan tengkorak dan tulang belulang manusia, para pendaki terdahulu yang juga melakukan kesalahan yang sama, mengabaikan papan larangan. Makhluk raksasa itu bangkit berdiri, membuat tanah yang mereka pijak terasa bergetar. Fajar yang tak pernah datang. Citra tidak bisa menahan pekikannya lagi. Ketakutan yang teramat sangat memutus sisa-sisa kewarasannya. Dia bangkit berdiri, melupakan kakinya yang terkilir, dan mencoba berlari keluar dari reruntuhan itu. Namun, begitu dia mencapai pintu keluar, kabut tebal di luar menjelma menjadi dinding padat yang mendorongnya kembali masuk ke dalam. Di luar reruntuhan, puluhan makhluk gaib yang mengejar mereka tadi sudah berbaris rapi, menonton dengan mata yang berbinar-binar lapar. Mereka seperti penonton teater yang sedang menunggu klimaks dari sebuah pertunjukan pembantaian. Makhluk raksasa di dalam reruntuhan melangkah maju dengan cepat. Tangan besarnya yang dipenuhi kuku tajam menyambar tubuh Citra dalam sekali gerakan. "Gibran, tolong!" jerit Citra saat tubuhnya diangkat ke udara. Gibran tidak tinggal diam. Dengan keberanian terakhir yang tersisa dari keputusasaannya, dia mengambil sebilah pisau gunung yang ada di saku celananya, lalu melompat dan menikam lengan makhluk raksasa itu. Pisau itu menancap, namun makhluk itu bahkan tidak berkedip. Kulitnya sekeras batu. Dengan kibasan tangan yang lain, makhluk itu menghantam dada Gibran. Tubuh Gibran terpental keras menghantam dinding batu kuno hingga terdengar suara tulang rusuknya yang patah. Gibran terkapar di tanah, memuntahkan darah segar. Pandangannya mulai kabur, namun dia masih bisa melihat dengan jelas bagaimana makhluk raksasa itu merobek tubuh Citra menjadi 2 bagian di depan matanya sendiri. Jeritan Citra yang memilukan bergema di dalam reruntuhan itu sebelum akhirnya senyap, digantikan oleh suara kunyahan yang mengerikan. Makhluk raksasa itu kemudian memalingkan wajah merahnya yang mengerikan ke arah Gibran yang sekarat. Langkah kakinya yang berat mendekat. Gibran menatap keluar reruntuhan melalui celah batu. Dia melihat jam di pergelangan tangannya yang retak. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Seharusnya, matahari sudah terbit. Seharusnya, fajar sudah mengusir kegelapan ini. Namun di luar sana, langit tetap hitam pekat seperti jelaga. Kabut tidak berkurang sedikit pun. Di gunung ini, di jalur terlarang ini, waktu telah berhenti. Fajar tidak akan pernah datang bagi mereka yang telah melanggar batas. Sebelum kesadaran Gibran hilang sepenuhnya, makhluk raksasa itu mencengkeram kepalanya. Hal terakhir yang Gibran dengar adalah suara tawa riuh dari ratusan makhluk gaib di luar hutan mati, menyambut anggota baru yang akan terjebak selamanya bersama mereka di dalam kegelapan abadi Gunung Argopuro. Beberapa bulan kemudian, di base camp pendakian utama, sebuah tim SAR gabungan menutup operasi pencarian 4 mahasiswa yang dinyatakan hilang. Jalur pendakian resmi dinyatakan aman, namun sebuah peringatan baru dipasang dengan rantai besi yang lebih tebal di batas hutan mati. Jangan pernah meninggalkan jalur resmi. Mereka yang masuk ke jalur terlarang tidak akan pernah kembali, karena di sana, malam adalah keabadian.